Halo semuanya, selamat datang kembali di TMS Podcast. Balik lagi sama gue Dena, host tercinta kalian. Dan kali ini gue akan mengenalkan sebuah program yang baru dari biasanya. Kita hari ini akan membahas tentang program namanya Modus. Tepuk tangan. Itu modus. Modus itu apa sih? Jadi modus kepanjangannya adalah manusia dengan unique story. Tepuk tangan lagi. Unique story. Oke. Nah, kalau kalian kepo dari tadi nih kayaknya ada suara-suara laki-laki, itu siapa sih? Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang memiliki unique story, tapi manusia yang memiliki unique story. Jadi langsung saja kita sambut. Ini adalah Mas Eka Nanda. Halo. Tepuk tangan lagi. Halo guys. Oke, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Mas. Yes. Mungkin kan banyak banget orang yang belum kenal Mas Eka nih siapa gitu. Kita boleh disebutin nama, umur. Tapi di sini syaratnya ada zodiak, ada status sama kodamnya juga. Kodam. Oke, boleh. Perkenalkan, Asik. nama saya Eka Nanda. Saya di TMS itu baru masuk 4 bulan kalau nggak salah ya. Udah disuruh podcast sama Mbak Dena. Enggak 4 bulan juga. Disuruh podcast, oke. Bohong. Oke lah gitu. Umur saya jangan ngomong umur dong. Saya berasa tua nih kalau di sini. 17. Enggak, 17 juga sih. Ya pokoknya angkatan 90-an lah. Asik. Zodiak. Bener nih zodiak nih. Gak apa-apa, boleh. Jadi pada tahu dong. Kita emang semua bintang tamu kita harus tahu zodiak. Lah saya lahir bulan Juli gitu aja kali ya. Oh, Cancer. Asik. Oke, Cancer. Terus apa lagi? Emang Juli Cancer kan? Juli awal Cancer, Juli akhir Leo. Berarti Leo. Ya antara Cancer dan Leo lah ya. Komen di bawah ya. Terus apa? Kodam. Kodam yang singa laut. Kodam saya sendal jepit kayaknya tuh. Pernah nanya sama orang, kodam kamu apa? Sendal jepit sebelah kiri. Nggak sepasang lagi itu kan. Kita yang sholat Jumat diambil orang ya. Di colong-colong. Oke, saya di TMS itu sebagai SAP support lead ya. Udah bekerja dari bulan Desember 2024. Kerjaan saya itu sebenarnya intinya sih memastikan hubungan baik antara TMS dengan customer dan pekerjaan-pekerjaan dari mereka itu selesai tepat waktu. Itu sih. Berarti kalau lead kemarin sempat dengar juga podcast sebelumnya tuh yang lead itu punya tim kan Mas ya? Lead punya tim, betul. Lead punya tim. Berarti kalau timnya Mas Eka berapa orang? Tim saya sekarang tuh cuma ada 4 ya. Asik. Harusnya, tapi masih banyak slot-slot yang bisa diisi sih. Tapi saat ini baru ada 4. Kayak ini ya, boy band. Iya. Kayak ini One Direction. Ya, bener sih. Keluar Iya. 1 sih. Udah gitu udah. Jangan deh takut sih kan itu. Terus Mas, tapi kalau jadi apa AMS ya tadi ya? Yes, AMS. Susah nggak? Nggak susah sih. Kebetulan passion saya tuh emang ada di sana gitu, ada di support. Jadi lebih banyak tuh ngobrol dan responsibility sama user masing-masing. Jadi lebih enak lagi gitu. Kalau menurut saya daripada kan ada delivery juga tuh. Nah, delivery kan dia yang kayak memastikan project itu selesai dengan baik dan tepat waktu gitu. Sebenarnya sama. Bedanya adalah kalau misalkan delivery itu cuman fokus ke satu project. Kalau di support itu bisa lebih dari satu project. Gitu. Jadi hubungan baiklah dengan mereka gitu. Oh, tapi Mas, kalau misalkan mau ngomong apa deh tadi? Bentar. Tadi ada pertanyaan di otak. Gak bisa nih kalau kayak gini nih. Ya, Gergetan nih, cuman 5 jam kan? Iya, 5 jam ke depan kita. Pas setengah jam saya tunggu. Tapi dulu Mas Eka tuh kuliahnya emang di jurusan yang sistem informasi atau belok nih? Saya kuliah sistem informasi di BINUS University angkatan 2008. Masuknya 2008, lulus 2012. Tapi emang kalau di BINUS itu emang ada yang kayak dibagi SAP sama ini atau apa gitu? Oh, ada. Dulu zaman saya tuh ada
pertama kali SAP, penjurusan SAP itu ada di angkatan saya tuh. Jadi semester 5 tuh ada pilihan beberapa jurusan tuh, satu lagi SAP. Cuman syaratnya terlalu banyak. Yang pertama tuh adalah bahasa Inggris, duit, yang pasti tuh. Ya gitu deh. Nah, dua syarat itu yang saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya memilih eh supply gitu. Tapi kan sekarang ambilnya SAP ya Mas ya? Iya, jadi saya tuh orangnya idealis ya gitu. Jadi apa Asik. yang saya dulu kuliah itu harus kerjanya juga harus kayak gitu gitu. Jadi beberapa awal tuh ada tawaran untuk jadi selain itulah, tapi saya nggak mau kan. Akhirnya saya pertama jadi user di satu perusahaan, jadi user selama setahun, baru itu jadi internal consultant di suatu perusahaan farmasi selama 4 tahun. Habis itu baru ke eksternal 6 tahun, baru ke TMS. Berarti emang passionnya di sini kan? Maunya memang SAP dari Hmm. kuliah. Jadi alhamdulillah. Tapi dari awal yang kan peralihan dari kuliah ke nggak, dari SMA ke kuliah itu kan kuliah SMA jurusannya apa Mas? IPA atau IPS? Lupa. Terus kenapa tiba-tiba ngambil teknologi? Kenapa nggak dokter biologi gitu? Atau Kenapa teknik nggak teknik dokter? teknik, teknik kimia? Sebenarnya sistem informasi itu kalau saya lihat kan memang lagi berkembang ya waktu itu ya. Mm-mm. Jadi terus di SMA tuh kan dulu zamannya Kaskus tuh. Nah, tuh di situ tuh adalah pengenalan tentang SAP gitu, dan memang sedang berkembang di waktu itu. Jadi saya pikir ya udahlah sistem informasi gitu, dan di kuliah itu gimana caranya saya ikut kuliah tapi nggak ada matematika atau programmingnya yang kayak gitu dah, karena saya kayaknya nggak ke situ. Nah, adalah eh, nemu nih sistem informasi, akhirnya saya pilih sistem informasi yang isinya tuh sebenarnya lebih ke strategik gitu. Nah, saya kayak bidangnya lebih ke situ. Kalau ibarat bangunan itu kayaknya kan ada arsitek sama teknik sipil ya. Teknik sipil yang ngebangun, yang ngerancang, yang ngebangun si kebalik. Arsitek yang ngerancang, teknik sipil yang ngebangun. Oh iya iya iya. Nah, kalau saya lebih suka ke sisi arsiteknya gitu. Menarik menarik menarik. Tapi selain sistem informasi nih, Mm-mm. katanya Mas Eka juga punya hobi yang lain kan? Mas Eka tuh 2 orang nih. Saya aslinya ada 2. Kita boleh menunjukkan sisi yang satu lagi nggak? Boleh, boleh. Saya panggil dulu apa? Kita bikin transisi ya guys, biar biar kayak gitu. Kita bikin transisi. Ya, Oke. ya. Saya buka segel dulu ya. Saya Buka, summon boleh. sesuatu ya. Boleh, 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 boleh. 1, 2, 3. Asik, tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Saya sudah berubah. Asik. Aduh. Ini bisa dijelaskan ini baju apa sih sebenarnya nih? Kimono, kimono. Bukan kimono dong. Jadi nih baju apa ya? Kita sebutnya tuh ini taekwondo ya, baju taekwondo kita sebutnya Oh. dobok. Jadi atasan, bawahan sama sabuknya gitu. Sebenarnya ini kerahnya juga itu ya, berbeda ya. Jadi kalau misalkan selain sabuk hitam di atas 17 tahun itu dia kerahnya hitam merah, hitam list merah. Nah, di bawah sebelum sabuk hitam itu dia kerahnya putih. Jadi bisa kelihatan nih. Nah, untuk yang sabuk hitam di atas 17 tahun baru kerahnya hitam. Oh ya, anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh pasti pakai putih nggak Putih. sih? Nah, itu berarti dia bisa kelihatan tuh pasti sabuknya tuh di bawah sabuk hitam. Taekwondo tuh dari negara mana sih, Mas? Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Aja ngasih. Oh, Sama ini gue kira Jepang. Jepang beda, Jepang karate. Terus Karate sama kungfu beda lagi ya? beda dong, kungfu Cina. Tibetnya itu kungfu hustle yang gitu-gitu. Nah, itu Oh ya, ya. Gimana? iya, ya gitu dah. Ya, karate gitu. Kungfu kan Cina, terus Ya, taekwondo Korea, Korea. karate Karate Jepang. Jepang. Kalau aikido, Aikido Jepang. ya jujutsu itu Jiu-jitsu kalau nggak salah Brazil ya. nggak tahu. Ya, kalau nggak salah Brazil. Beda-beda ya, tapi apa itu sama? Beda. Kayak misalkan Jiu-jitsu, kita bicara Aikido lah. Aikido misalkan dia bela diri khusus pertahanan kan. Mm. Kalau Taekwondo dia ada menyerangnya, ada bertahannya. Karate juga ada menyerang, ada bertahan. Terus Jiu-jitsu ada menyerang dan ada bantingan. Ada lagi
Capoeira itu juga bela diri dan seni gitu. Oh, Jadi namanya seni bela diri. capoeira tuh yang kakinya goyang-goyang. Main Tekken nggak? Main. Ah, Eddie Gordo? Oh, nggak tahu namanya tapi pernah. Ya gitu dah. Pokoknya kita dulu saya zaman kecil nih kenal Eddie Gordo, nah itu Capoeira. Gitu. Kalau Oh, yang Taekwondo ada Hwarang. nggak tahu lagi mainnya yang dia rambutnya mohak, terus dia pakai celana cowok yang kayak gini wah gitu. Paul, Paul. Bukan Paul, satu Oh, lagi ini yang rambutnya nggak usah biru deh. hah, ini Tekken berapa Ini nih? Bentar nih, kita beda yang zaman nih. dulu yang zaman-zaman PS2. Tekken berapa ya? Nggak tahu lagi gua. Ya atau enggak ada namanya Nina, Nina. Oh, Nina. Nina. Ada yang cowoknya satu lagi. Yang kanguru. Oh, situ ya, ya. Iya. Benar, tapi Hmm, bentar, gue penasaran nih. yes. Kenapa memilih taekwondo, Mas? Oke, jadi Oh, ini dulu deh, kenapa memilih untuk menyukai bela diri? Terus taekwondo gitu. sebenarnya alasannya tuh alasan anak kecil ya. Jadi saya dulu tuh ikut ikut taekwondo tuh karena suka bola gitu kan. Jadi sederhananya adalah saya mikirnya tuh, ah taekwondo berarti bola kalau gue ikut taekwondo berarti gue bisa lebih kuat kaki gue gitu, lari lebih kencang, nendang lebih kencang. Akhirnya ikut tuh gue taekwondo di 2 SMP sampai sorry 1 SMP sampai 2 SMP. Akhirnya kelas 3 karena pindah sekolah nggak ikut lagi. Nah ikut lagi SMA. Waktu Tapi ngaruh nggak? ngaruh kemana nih? Aku main bola. Nggak, ternyata nggak ngaruh. Ngaruh nggak ya? Ngaruh tapi nggak berasa kali ya. Soalnya waktu itu setelah ikut taekwondo saya jadi ikut taekwondo, nggak main bola. Jadi Oh, oke. nggak tahu tuh. Tapi kayaknya ngaruh deh. Nggak berasa tapi ya. Jarang main bola aja. Terus Dulu tuh terus. pengen ikutnya boxing. Karena dulu Oh, bapak saya sering nonton tinju kan. ini ya. Tetetetet. Itu John Cena. Tapi bener Itu nggak? Oh, Smackdown. beda, beda, Bukan. beda, beda. Bukan. Sorry guys, sorry guys. John Cena. Beda itu mah gulat dia. Oh, Eh, Mike Tyson tahu Mike Tyson? tahu, Tahu. tahu. Tahu yang dulu lawan Holyfield yang digigit kupingnya? Kayaknya pernah denger deh. Nah, saya nonton tuh sama bapak saya dulu. Nah, jadi tuh lebih suka ke boxing. Tapi dulu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan banyak sasana dan lain-lain. Dulu tuh nggak ada. Terus saya udah coba beberapa bela diri yang cocok cuman taekwondo. Jadi Hmm. beberapa bela diri udah pernah saya ikutin dan yang bertahan lama tuh taekwondo. Yang udah pernah apa aja? Silat pernah, karate pernah. Tapi bentar, silat tuh bukannya kayak nari gitu ya? Nggak nari sih, cuman memang Hmm. gerakannya itu bentuknya itulah seni bela diri. Jadi dia bentuknya kelihatan gitu, jelas gitu. Kalau Hmm. taekwondo kan memang kalau ketika fight itu dia stay gitu. Maksudnya bentuknya itu kayak orang berdiri aja paling loncat-loncat sedikit gitu. Oh ini ya, kuda-kuda, kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Nah, kalau karate juga kuda-kudanya lebar tuh dia. Dia sama kayak taekwondo bedanya kalau karate itu cenderung lebar, taekwondo cenderung pendek. Nah, kalau silat Hmm. memang ada yang begini-begininya gitu. Hmm. Gitu Terus bedanya. apa lagi Mas? Silat, taekwondo. Silat taekwondo dulu sih sama ada apa ya dulu ya? Kayak dua doang deh. Dua Dulu doang. tuh ekskul tuh nggak banyak. Nah, jadi Hmm. cuman bela diri cuman ada 3 kalau nggak salah. Apa aja? Itu 3 itu. Silat, Karate, taekwondo, karate. taekwondo. Ya, sekarang kan udah banyak tuh. Hmm. Udah Mas, merajalela. tapi kenapa nggak ngambil karate aja? Kenapa Eh harus taekwondo gitu? nggak tahu ya karena sesuatu menurut gue ya menurut 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 saya tuh kalau misalkan saya kan lebih sukanya kaki yang bergerak ya kayak kayak Oh. lebih banyak di kaki gitu kan kayak main bola kan kaki banyak bergerak jadi lebih ke arah situ sih simple sebenarnya lebih ke eh, lebih suka kaki gitu. Tapi karate tuh nggak banyak di kaki ya? Ada kakinya gitu pas mereka fight ada kok kakinya cuman memang eh, mereka hampir ini disclaimer dulu ya saya nggak Hmm. terlalu karate tapi nggak terlalu tahu Nggak apa-apa, karate nggak tapi apa-apa, nggak apa-apa. lebih banyak ke tangan. Oh, tapi bentar. Kan aku pernah lihat ya, maksudnya Mm-mm, yang si taekwondo tuh kalau turnamen mm-mm. itu pakai yang Ya, biru atau merah. ya, Itu berarti mukulnya pakai kaki atau mukulnya pakai kaki, nendangnya pakai itu. nendangnya pakai kaki apa pakai tangan? Kalau apa? Jadi di Taekwondo. taekwondo Kalau itu kalau itu apa ya? 80% Itu turnamen ya? turnamen. Dia jadi ada. Sebenarnya kalau menurut saya taekwondo tuh bela diri yang aman karena satu dia ada body
body protektor, Hmm. terus ada headguardnya, ada Mouth mouthpiece, ya itulah yang mouth buat guard. mouthguard, terus ada pelindung kemaluan, ada pelindung tangan kaki, Oh. ada pelindung udah yang tadi tangan kaki, ya itu. Jadi Hmm. memang eh, lengkap lah gitu dibanding bela diri lain. Taekwondo. Tapi gunanya turnamen itu untuk nah itu ada level-levelnya ya? Ada levelnya, itu level pemula sama level prestasi. Level itu ini kan sabuknya di itu kan? Nah, jadi ada syarat masing-masing tuh. Kalau misalkan dia pemula itu dia biasanya untuk entry level di taekwondo. Jadi Hmm. sabuk-sabuk yang baru pertama kali ikut kejuaraan itu dikasih pilihan pemula dulu. Nah, nanti ketika mereka sudah sering, sudah advance gitu, udah bisa untuk eh, ikut ke jenjang lebih tinggi, mereka ikut prestasi. Nah, itu prestasi tuh beda beda lawan tuh. Biasanya prestasi itu lawannya yang lebih bagus, lebih good lah dari sisi mental, dari sisi fisik, dari sisi teknik gitu. Itu tapi fight ya? Fight, tendang-tendangan. Oh, Mas, berarti kalau yang anak kecil ikut taekwondo terus Nah, pakai sabuk-sabuk, nah, itu berarti nggak berantem kan? Cuman ujian doang kan? bentar. Pakai sabuk, pakai apa nih? Pakai body protector nggak? Enggak, Nggak. enggak. Tendang-tendangan emang. Bukan ujian. Oh, ujian ada juga. Ujian itu biasanya itu ujiannya itu yang dilihat itu adalah teknik. Nomor satu yang teknik, terus teknik doang sih biasanya. Oh, Kalau teknik doang. misalkan yang anak kecil ya, tapi kalau yang udah kayak ngambil ujian dan itu ada fight-nya, ada tekniknya, ada kyopa atau Hmm. pemecahan gitu. Jadi emang dibagi-bagi lagi kalau mau ngambil jenjang lebih tinggi. Sabuknya ada apa aja, Mas? Dari yang paling bawah sampai atas. Putih, kuning, hijau, biru, merah, hitam. Itu setiap Hmm. misalnya putih, putih, kuning. Kuning itu ada kuning strip baru hijau, hijau strip Oh. biru gitu. Fun fact, dulu gue waktu kecil pernah ikut. Ah, Tapi apa ya? Ikutnya gara-gara penasaran aja sih sebenarnya. kenapa nggak dilanjutin? Karena capek. Capek, tapi memang kayak kayak olahraga tuh kayak capek kayak, ya. kayak, kayak maksudnya nggak pengen gitu loh. Jadi pada saat itu kan les sendiri kan pas weekend Oke, karena bareng sama abang juga kan. oke. Nah, di sekolah ada ekskul Mm, aikido ngikut, mm-mm. jadi kan kayak dua gitu kan. Sebenarnya kayak udah pilih salah satu, yaudah yang di sekolah aja deh. Terus pas naik kelas nggak jadi ngikut aikido terlalu kayak nggak mau, capek. Tapi waktu itu kayak aku sampai di kuning strip hijau deh. Nah terus pas ujiannya Mm, kan jadi rame, seingat aku ya, jadi rame terus nanti disebutin apa gitu nama tekniknya, terus iya, nanti ini, iya. tapi itu nggak hafal jadi nyontek sebelum. Oh, gitu ya kan, ngelirik ngelirik Iya, nggak lirik ngelirik lirik lirik gitu. lirik Itu lirik wajar. lirik. Itu kalau di sabuk-sabuk itu yang bawah gitu biasanya memang wajar lah ngelirik. Yang tua aja suka ngelirik. Tapi itu diperbolehkan ya? Harusnya enggak ya. Cuman kadang kan yang nyolong itu lebih pinter ya daripada yang Iya. ngawas. Nah, jadi kan ketika lagi ada di sebelah sana tuh misalnya pengujinya, nah baru dia ngelirik-lirik gitu. Ketika ada depan-depan nggak mungkin bisa ngelirik sih. Pasti Hmm. lulus atau ini ada catatannya gitu, dipanggil nanti satu-satu. Kamu harus belajar lagi ya karena apa namanya, Nyontek. lirik-lirik ya nyontek gitu. Pasti ada teguran sih. Tapi Mas Eka sekarang udah sabuk apa? Set dan tiga, Dan tiga tuh hitam dan tiga, hitam strip tiga. stripnya tetap hitam apa stripnya warna lain? Saya nggak suka di strip Coba di lihat lihat lihat, asik, kelihatan nggak sabuknya? Asik. Saya kalau di hitam itu saya nggak suka di stripin, jadi original atau polos lebih bagus sih gitu. Oh. Tapi ada orang juga yang maksudnya mereka suka dengan di strip. Biasanya stripnya Mm. tuh di emas, stripnya emas Oh. gitu. Tapi saya lebih suka polos. Berarti Mas Eka turnamen? Udah Dulu turnamen? terakhir turnamen itu 2013 kayaknya. Berapa tahun Wih, lalu tuh? 12 tahun yang lalu. 12 ya. Ya, 12 Ini tahun yang ini lalu. nggak pernah kayak sampai luka-luka patah kaki. Kan waktu itu sempet ada yang viral nggak sih? Yang Yang patah. patah. Iya, abis turnamen. Tapi aku lupa ya, ini Mm-mm, atlet mm, apa gitu. Cuman sempat ada kakinya patah, apa tangan yang patah gitu. gitu. Hmm. Jadi kalau oke, pertanyaan pertama ya tadi, sakit nggak badannya gitu ya? Pasti sakit. Latihan aja Hmm. kapalan itu udah pasti. Kalau lebam? Lebam pasti.
Jadi tangan kaki itu lebam udah ya udah makanannya seperti itu gitu. Jadi kita makan aja. Nah, kalau untuk yang patah itu memang biasanya ya kalau di taekwondo itu kan kita turun turnamen tuh bukan asal turun ya. Jadi memang harus ada persiapan gitu. Tiba-tiba nggak bisa tiba-tiba datang sabem tuh sebutan untuk pelatih. Oh iya, Ya, manggilnya apa? Sabem. sabem. Sabem, saya mau Asik. kejuaraan gitu, tapi dia nggak pernah latihan gitu. Jadi kalau dari sisi pelatih akan melihat nih, oh nih orang nih belum siap tuh, nggak mungkin gue ikutin ke sana. Kenapa? Karena bisa bonyok, resikonya tinggi. Nah, mungkin yang patah itu, yang pertama adalah dia latihannya tidak maksimal, yang kedua emang apes aja. Jadi semua hal bisa terjadi tuh di lapangan tuh. Kayak ini Mas apa Jackie Chan Jackie Chan kenapa ya Jackie yang Chan? apa Karate Kid itu kan Ya, patah kan. oh ya kakinya kan Gitu. patah dia. Nah itu Tapi pernah ikut ini nggak yang terapi pakai bohlam yang kayak Jackie Chan itu? terapi. Masih kan nonton Karate Kid kan? Nonton. Yang dia pakai bohlam dipanasin terus Oh, ditarik. itu mah ilmu ilmu dari Tiongkok ya. Oh beda Itu ya? kan beda, bukan bela diri, nggak ada hubungan bela diri itu. Kan penyembuhan ini. Penyembuhan kalau di taekwondo sama sih, kayak P3K aja gitu, kayak Hmm. kompres, terus di apa ikat gitu ya kalau ini kan biar nggak bergerak sendinya gitu. Standar sih. Terus kalau sakit disemprot apa itu? Hot spray. Gitu ya. Baygon, baygon. Ini ya, One Push Pape. Sekali doang kan. Apa itu ada yang dingin deh rasanya deh gitu. Saya pernah gitu pura-pura sakit Oh. biar semprot itu doang. Padahal Rasanya padahal gitu. padahal tidak Enggak dibuat iya. ya. Karena kan itu dulu mahal ya gitu. Jadi saya nggak bisa ngerasain tuh nggak bisa beli gitu atau cobain dong gitu. Jadi saya pura-pura sakit. Tolong dong. Pas disemprot oh gini rasanya udah Terus tapi ngaruh nggak jadi lebih enak apa lebih apa enggak cuman dingin doang? dingin aja. Nggak ada pengaruh apapun sih. Kayak dingin 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 gitulah, dingin dingin sensasi dingin lah. Seru ya? Ikut ikut Seru ya? ikut ikut. Apa ikut ya? Cuman mau disemprot doang tapi Semprot dong. Itu semprotan nggak cuma di taekwondo sih. Semua bela diri atau olahraga pasti ada yang semprotan itu. tapi yang terbukti ada kan taekwondo kan. Pasti ada. Itu pasti ada. Pasti ada. Taekwondo pasti ada. Warnanya itu botolnya kuning sama hijau kalau nggak salah. Kayaknya sabuk tuh. Ya gitulah warnanya kuning sama hijau. Jadi botol spray dingin dah. Iya. Ini Mas mau nanya dong pas turnamen Mm-mm. ada yang mengesankan nggak? Atau kayak kayak wah gila ternyata segampang ini mengalahkan dia gitu. Nggak sih juga dulu turnamen nggak sampai tinggi-tinggi banget ya. Tapi kalau misalkan berkesan, setiap kejuaraan masih berkesan. Hmm. Setiap apapun, walaupun mau itu saya masih jadi atlet atau sudah jadi coach atau pelatih, itu Oh. pasti ada yang berkesan. Nah, Hmm. yang paling berkesan sih paling dulu ya di zaman Porkot 2012 kalau nggak salah ya. Nah itu ada pekan olahraga kota tuh. Jadi sekota Tangerang itu, sekabupaten Tangerang, kota Tangerang itu masing-masing pemerintah kota di taekwondonya tuh kayak bikin kejuaraan antar kecamatan kali ya namanya ya. Iya kecamatan mungkin ada loh gitu. Kecamatan. Kecamatan. Kecamatan nggak ya? Iya Kecamatan. kecamatan bener. Jadi antar Kecamatan kecamatan. sama kelurahan gedean. Kecamatan. Oh iya. Kecamatan. Nah, akhirnya dulu kita main di Porkot dan itu jadi juara umum 1 gitu. Saya jadi Asik. bagian di situ tapi emang antar kecamatan aja, nggak tinggi-tinggi. Asik. Wih, keren. Aplaus berapa? Jadi tim dari kita tuh banyak yang dapet emas lah. Tapi sampai internasional nggak? Lomba internasional nggak Mas? Nonton iya kalau saya, kalau ikut enggak. Oh. Kenapa Mas? Kenapa nggak ini? Nggak jago aja. Hmm. Banyak yang lebih jago lah. Gitu. Maksudnya saya nggak kemampuan saya waktu itu nggak sampai bisa menembus timnas Asik. gitu. Wih. Nggak bisa menembus timnas jadi ya udah antar kecamatan aja. Tapi kalau fight ini nggak yang kayak kalau misalkan nonton film action kan gitu-gitu nggak? Eh Berisik nggak? Berisik kan biasanya kayak berisik. oh Oh iya. itu berisik setiap nendang gitu udah berisik udah Nah, kayak itu pertanyaanku kayak mm, kenapa kalau pas lagi nendang gitu atau mukul kenapa berisik? ekspresi ya. Lebih ke ekspresi Oh. kayak main gitar kan ada orang yang gitu kan mangap terus ada yang merem-merem gitu. Nah itu lebih ke Hmm. ekspresi aja. Tapi feel-nya beda. Beda. Misalnya nonjok nggak ada suara sama nonjok ada Oh suara. beda.
Jadi kalau di taekwondo itu atau bela diri lainnya, saya bisa bilang itu nafasnya dari mereka adalah teriak. Jadi Hmm. kayak tinju tuh ada gitu kan, ada Mm. suara napas kenceng gitu. Karate pun sama. Nah, taekwondo tuh biasanya dia kalau nendang masuk satu nih, poin teng gitu, dia teriak gitu. Atau Hmm. berekspresi tangannya kayak selebrasi lah. Gitu. Apalagi kalau Oh. kena kepala teng gitu kan. Nah, itu apalagi lawannya sampai bisa jatuh itu kadang selebrasi dia Oh. ngegolin. Kok seru ya? Seru nonton lah. Nonton ntar kalau ada Berat- ini saya kasih tahu deh. Berarti sama kayak ini ya, naik wahana Dufan harus teriak. Iya, iya, ini Kalau nendang nggak teriak kalau nggak nggak apa. teriak kagak seru gitu. Oh. Gimana lebih enak teriak sih. Berarti ini menjadi salah satu wahana untuk refreshing. Nah, bener gitu kan. Jadi misalkan di kerjaan nih, dulu ya saya kuliah tuh capek Skripsi kan. ya, Ya pusing. butuh butuh pelampiasan nih. Akhirnya tendang-tendangan teman-teman saya tuh. Dan Seru itu juga. menyembuhkan, iya. Tapi Mas tadi kan sempat mention tentang jadi coach ya. Mm-mm, mm. Berarti banyak nih yang udah berguru. Asik. Master Shifu. Nggak Sifu itulah kayaknya. Jadi saya tuh ada ngelatih di Tangerang. Jadi memang SD gitu. SD, SMP, SMA negeri gitu. Hmm. Tapi lebih banyak saya ke SMP dan SMA-nya. Hmm. Gitu sih. Jadi kalau ditanya banyak atau enggak, saya ngelatih dari tahun 2009 kayaknya. Dan satu sih di 2009 itu sudah mulai ngelatih ya sampai 2025 tuh. Ya itulah. Murid-murid saya tuh ada di situ. Itu emang hobi ya ngelatih ya? Nah kebetulan passion saya tuh ngajar. Saya suka. Apa kita sekarang daftar aja ya rame-rame? TMS Taekwondo. Nah kalau dibuka bisa tuh. Kalau ada. Asik juga nih kayaknya nih. Tapi kayaknya nggak bisa ngambil sabuk deh. Ya enggak, Latihan fisik aja kan. cuman biar kayak hai. Biar Ada update di story. nama-namanya kan? Ada. Yang paling terkenal apa Mas? Gerakan apa? Balcagi. Apa itu? Itu kalau biasanya orang dulu dibilang balcagi itu pada tahu. Tendangan apa ya harus dicontohin sih, tapi nggak mungkin di sini. Yang kakinya gini. Set. Ya, bener. Oh, berarti bakatnya masih ada. Ya. Tendangan cangkul kalau kata orang dulu tuh. Terus apa lagi Mas? Itu sih Itu yang paling ini ya? yang paling ikonik gitu balcagi. Walaupun sekarang namanya bukan balcagi ya. Oh, udah beda. Delocagi kalau nggak salah. Lupa lagi sih ini. Artinya beda apa? Beda. Hmm. Balcagi itu nama lama lah, sekarang udah berubah. Hmm. Delocagi. Seru juga ya. Kalau kuda-kuda namanya apa kuda-kuda? Kuda-kuda banyak, ada absegi, apurigi, Kuda-kudanya tuh yang kayak gini lebar. atau yang kayak gini? Nah, itu beda. Ada Oh, yang beda. begini, ada yang begini juga ada. Beda. Kan kalau karate kid kalau saya kayak gini kan. Oh, itu karena cedera bukan sih dia? Oh iya ya, itu kan Cedera jadi bener. gitu kan? Apa Oh. miring gitu. Apa Mas bedanya yang ini sama ini? Beda. Kalau apkurigi itu apsegi dulu dia kayak orang Segini berjalan gitu. berarti. Iya, itu posisi standarnya di fight gitu. Kalau kita mau fight itu biasanya posisinya itu. Oh. Kalau kayak gini istirahat. Enggak dong, ini kalau nggak salah di Cumsogi namanya. Jadi kuda-kuda lebar ditekuk dua-duanya sejajar gitu. Nah itu dia kayak yang sering dilihat gitu, yang enggak, Oh, nah ini ya apa pemanasan. ya bisa dibilang kalau di itu manasan gitu manasan dulu Nanti nah gitu. nanti kita bikin tutorial taekwondo 5 detik ya. Nah ya boleh lah boleh. Tapi jangan nonjok dong, nendang aja. Tapi Iya, nendang saya nggak tahu bisa apa enggak ya. bisa. Manasan dulu soalnya sekarang. Kayak yang karate kid gitu tapi apa Ya atas. Allah ya Rob, tinggi banget kayaknya itu. Iya, seru banget dah. Tapi Mas, kan Nah, maksudnya kan sekarang juga sibuk kerja nih. mm-mm, Terus taekwondo sampai sekarang masih jalan. masih jalan alhamdulillah. Yang berguru itu semuanya juga masih jalan. Masih jalan. Maksudnya Jadi gimana kenapa mengatur tuh? waktunya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan ini? Jadi Udah pertanyaan yang ketawa menarik. doang nih. Iya. Kebetulan kan ada yang latihan hari Sabtu aja ya. Jadi kalau hari Oh, Sabtu tuh saya bisa datang. Tapi sebenarnya tuh latihan di hari itu juga ada gitu. Nah itu yang saya nggak bisa datang. berarti ini kayak sukarela juga ya? Iya. Sukarela. Bisa dibilang Seru banget lah. saya inilah satu ngasih makan passion saya nih di Hmm. taekwondo. Yang kedua memang saya besar di sini gitu. Saya besar di taekwondo. Oh, Bahkan dulu saya
pernah masuk kerjaan pertama itu adalah alasan saya tuh waktu itu saya bilang taekwondo gitu. Jadi taekwondo tuh berandil atau ada andil besar dalam dapat kerjaan pertama saya. Gila, seru ya. Itu Seru berarti dong. yang hari Sabtu di SMP atau SMA, Mas? SMP dan SMA. Nah, kalau aku ikut itu kebanting nggak nih sama Kayaknya Dena masih cocok jadi anak SMA sih. bisa Aman, aja aman, nih, bisa aja. aman. Panggil ini, sabum, sabum. Sabum, ya. Berarti kan lari keliling dulu kan pemanasan. Stretching dulu, pemanasan baru lari keliling. Nggak, masalah waktu itu aku ikut kayak baru stretching itu udah capek. Iya, memang. Capeknya di stretchingnya justru bukan di latihannya ya. Jadi gini, orang tuh cenderung tuh kalau ikut bela diri atau olahraga lain cuma mau mainnya aja. Kayak contoh main Iya, bola. benar. Tapi dia nggak mau pemanasannya, nggak mau ngoper bolanya, nggak mau latihan nyundul dan lain-lain. Tapi kalau main, ayo gitu. Nah, jadi waktu itu Mas, aku ada Hmm, cerita. hmm, Ini momen yang sangat membahagiakan buat aku. yes. Si kecil yang tidak suka olahraga itu. Oke. Jadi kan itu ada di latihannya di lapangan kan. Jadi Iya. di komplek aku tuh dulu belakangnya kayak ada lapangan. Kita Hmm, latihan di situ nih. hmm, Nah, ternyata di lapangan itu eh kan bisa latihan nggak boleh pakai sepatu kan? Oke. Saya nggak tahu lah. Apa emang nggak boleh pakai sepatu ya? Apa Pak, hanya harus kalau saya sih, jadi ada yang boleh pakai sepatu, ada yang enggak. Taekwondo kan ya. Nah, taekwondo? kalau misalkan lantai itu kerikil atau batu-batu tuh disarankan pakai sepatu. Nah, ini kalau nggak salah hari itu kayak pokoknya seingat seingat aku nggak boleh pakai sepatu lah. Oke. Nah, ternyata lapangan itu banyak beling. Oke. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ada beberapa beling-beling gitulah orang Hmm, abis bikin apa, heeh, abis mencahin apa, jadinya pakai sepatu lah kita. oke. Dan itu kayak kayak dibersihin Hmm, dulu, terus mesti pakai sepatu dulu. Jadi waktu tuh lumayan terbuang banyak kan. Dan itu udah bahagia banget. Karena harusnya kayak latihannya berapa jam, jadi cuman berapa jam karena ada beling gitu. ya. Wah, itu momen paling membahagiakan sih. Jadi lebih kayak abis waktu di bersih-bersih nggak Dibersih-bersih, apa-apa ya. iya. Jadi kayak semoga apa kita kayak gini terus ya Itu aja gitu. udah seneng ya. Habis itu minggu depannya kayak pindah tempat latihan gitu, jadi Oh, di ruko gara-gara kejadian beli. beling itu. Kalau Mas Eka ada nggak cerita-cerita yang aneh gitu selama menjadi atlet ini? Asik, atlet. Aneh ya, aneh. Cerita Atau yang aneh. unik lah. Kalau unik banyak sih ya gitu, apalagi ketika mau nurunin berat badan kan gitu. Oh, dulu sempet ini S- dong, pernah. diet-diet. Saya dulu pernah di waktu kapan ya saya lupa. Itu pokoknya ada satu waktu di mana saya harus nurunin dari 87 ke 78. Kenapa? Tapi itu ngaruh. Ngaruh. Jadi waktu itu saya siap di kelas berat, di kelas under 87 ya, tapi didaftarnya di kelas under 78. Jadi salah salah daftar nih, Salah kolom. salah kolom gitu. Kalau nggak salah pas kuliah deh. Nah, Oh. ini salah kolom. Nah, waktu itu ya mau nggak mau dong karena udah daftarin kan. Terus eh dilihat tuh beratnya. Lah, kok saya di sini gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya nurunin Tapi berhasil. dalam waktu 2 minggu. Wah, itu puasa apa gimana, Mas? eh Waktu itu saya benar-benar nggak makan sih. Ah, Benar-benar makannya gila. itu cuman cuman apa namanya? eh Sedikit banget gitu. Minumnya juga sedikit banget. Sampai ada satu titik tuh kayaknya tuh saya bisa denger semuanya gitu. Saking stresnya diet itu. Jadi Ini, kayak suara tetesan air, suara kucing jalan, ayam jalan tuh kedengeran. ini diet diet ini ya, diet apa namanya? Ya pokoknya Ekstrim. sedalam itu ya pokoknya udah daftarin terus nyata saya kelasnya salah ya mau nggak mau harus diturunin kan gitu. Sebelum penimbangan. Penimbangan tuh biasanya H-1 kan. Nah, di H-1 tuh berat saya harus di under 78 atau di bawah pasnya tuh 7800 Tapi gitu. berhasil jadi Berhasil. 78. Nah, itu kayak apa ya? Sense itunya kebuka semua tuh apa ya? Instingnya gitu kayak abis dia Hmm. tuh kayak gitu deh. Ini Ih, kayak itu nggak bakal terulang deh. cuman 10 kilo dalam 2 minggu tuh, Bisa sih. tapi nggak makan sih. Nggak makan minum doang terus makan juga paling Itu nggak langsung sakit mah. enggak. Nah, dulu mungkin karena masih muda kali ya, terus niatnya memang kenceng buat gapai itu gitu. Kan Mau turun di situ. tapi kan
di saat diet itu masih tetap makan, makan. Di saat diet masih tetap latihan terus kan? Oh terus, Apa latihan nggak terus. pusing? Pusing sih enggak ya, pusing sih pasti ya. Tapi kayak ada semangat yang gua baru segini nih. Jadi patokan saya tuh yang bikin saya semangat adalah ketika turun, walaupun itu turun cuma 0,1 di Oh, timbangan, 0,2, 0,3. Nah itu yang jadi bikin semangat. nggak habis pikir sih. Yang ya makanya sih sampai suara tetesan itu tuh kedengaran tuh menurut saya itu nggak masuk akal tuh. Kucing di genteng jalan terus sebelah kan tangga ada melihara ayam tuh dik subuh-subuh tuh jalan saya kedengaran semua tuh nggak bisa tidur Itu kacau sih. itu kayak instingnya tuh kayak ke maksimum menurut saya itu ya saya Mm-mm. nyari tahu juga katanya ya ketika tubuh kalian itu sudah sampai batas nah itu ada yang jagain tuh di terakhir tuh katanya sih gitu nah itu Ih, insting ih, serem banget ya. mungkin kalau dari yang teman-teman lain mungkin lebih banyak ya atau mungkin sama cerita kayak saya gitu tapi emang itu emang ada Wah, nggak habis pikir sih. yang Dan itu dipikirin parah banget sih. Kalau dari keluarga Mas Eka sendiri, nah, ada yang atlet juga nggak bela diri? Atau Mas Eka tiba-tiba kayak, halo aku atlet. sebenarnya ayah saya sih dulu tapi ayah saya bukan bela diri dia lebih ke apa ya ke olahraga Jepang ya sih bela diri Jepang gitu saya nggak tahu namanya tuh Jepang tuh apa ya? pokoknya yang apa tenaga dalam lah Ci, ci. iya yang kalau dibacok nih kagak inilah gitu dah gua nggak ngerti dah tuh Ya itu kayaknya. bukan tapi bukan ini bukan orang dia pernah tuh saya ada foto itu jadi di tesnya tuh ditarik pakai tambang gitu Ih, lehernya seret gitu ini ya. Kenapa kiropraktik iya saya kayak juga Netflix? buset itu tambang segede itu ditarik tuh ada fotonya tuh ayah saya masih muda nah itu dari dia tuh turun mungkin turun bela diri ya dari dia dari Oh, beliau turun seru ya, menarik lagi. Bela diri. Apa buka kelas ini ya? boleh TMS boleh boleh Taekwondo. Asik. Ini kan udah banyak nih ngobrol-ngobrol. Ini udah 5 jam. Kasian yang nonton nanti malah speed 2 kali. Aku mau bertanya oke satu pertanyaan terakhir oke untuk Mas Eka. yes Ini pertanyaan yang semua gestar yang hadir di sini pasti emang akan selalu ditanyakan. oke Mas Eka, kata-kata hari ini. yang sudah boleh pulang Ini buat kalau lagi mengajar ya. yes yes yang sudah boleh Ini pulang gitu bentar, bentar nih ya. Terakhir deh, terakhir. Tapi Mas setelah ngajar kayak gitu kan kalau guru-guru biasanya kan yang udah selesai ini boleh pulang ya. Kalau dari Mas Eka langsung dibubarin aja atau oh enggak biasanya kita kalau misalkan apa namanya selesai latihan udah latihan cukup ya kita ada briefing pasti kita pasti evaluasi setiap latihan dan nextnya tuh ada apa gitu dan situ paling ada sisi motivasi sedikit lah banyak atau hmm, sedikit tergantung situasi saat itu ya jadi memang harus ada sih briefing seperti itu dan itu pasti atau kayak yang udah hafal jurus ini boleh pulang gitu enggak ya? enggak ada Enggak ya? harus jadi kita di taekwondo tuh mungkin di semua bela diri ya kita dimulai dengan penghormatan Oh, ditutup dengan penghormatan itu pasti yang walaupun dia sudah selesai yang nunduk gitu ya? yes Berarti urutannya gimana sih Mas kan nunduk terus kalau mau fight pokoknya itu pertama nunduk. kan bersiap Mm-mm. bersiap terus hormat terus berdoa berdoa baru hormat ke senior hormat ke pelatih hormat ke senior hormat ke sesama baru bubar Oh, kalau taekwondo seperti itu seru ya? seru Ih, seru 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 terus banget. pesan-pesan buat teman-teman kali ya bukan kata-kata ya tapi pesan-pesan ya Boleh nih. Nih siapa tahu kan teman-teman kita mengajak nih untuk ya teman-teman yes ikut taekwondo gitu. oke Kenapa sih kita harus ikut taekwondo gitu? Kayaknya nggak kenapa kita harus ikut juga sih. Maksudnya kayak, ayo ikut taekwondo yuk gitu. oke mungkin penonton di sini banyak yang Masih. Oh iya penonton. oh iya, penonton jadi penonton Oh banyak iya. banyak anak muda ataupun orang tua gitu kan nah kalau saya cuma pesen di dunia sekarang itu kriminalnya itu lebih tinggi ya gitu jadi saya menyarankan atau saya kalau bilang ke anak-anak atau ke orang yang saya kenal adalah saya mewajibkan untuk anak-anak kecil tuh ikut bela diri apapun bukannya taekwondo kenapa karena bully di sekolah itu sudah terlalu marak kan video juga Hmm, sudah tersebar banyak ya gimana bully yang ada di sekolah gitu minimal benar. anak-anak atau keluarga kita bisa ngebales atau ketika dicolek ya kita harus bisa membela diri lah kita jangan diem aja karena ketika pembulian itu
didiamkan itu akan jadi kebiasaan dan itu akan jadi traumatik ke anak yang dibully. Jadi si anaknya harus bisa ngelawan. Nah itulah pentingnya ikut bela diri di zaman sekarang. Menurut saya seperti itu. Nah paling enggak itu minimal ikut bela diri apa? Bisa lari sama bisa teriak. Lari minta tolong. Bener gak? Minimal bisa Iya, kabur kan? minimal bisa kabur sih. Jangan sampai stamina kita kalah sama yang ngejar. Gitu. Berarti ada teknik lari nggak yang diajarin dari Pasti lari. taekwondo itu udah pasti ya? Pasti Atau setiap kita latihan tuh ada lari. atau kayak teknik pernapasan itu pasti itu cocok untuk semua jenis bela diri atau akan berbeda? Sama sih, konsepnya sama kalau teknik pernapasan gitu. Kecuali kalau Demon Slayer ya, baru beda. Nah, Jurus api. nah itu beda tuh teknik pernapasannya itu di luar jangkauan itu dia. Tapi Mas Eka terima kasih banyak. Kita Sama-sama. udah diusir juga karena kameranya kayaknya nih. Iya, kameranya sadar diri dia. Iya, capek, bosan Gua banget. mati gitu. Terima kasih banyak untuk Mas Eka Oke. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast di program Modus hari ini, Manusia dengan Unique Story. Jadi semoga bisa memberikan banyak manfaat nih buat teman-teman yang baru mau coba-coba belajar bela diri. Siapa tahu taekwondo ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk saya gitu. Jangan lupa buat teman-teman semua yang nonton di komen, like, subscribe, tap layar. Nanti Mas Eka juga nih bisa share ke murid-murid. Boleh. Biar Tonton pada ya, komen-komen. Yes. Oke, penutupannya kali ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kita bilang bareng nih, Mas. Stay happy, stay healthy, and stay with me. Bye-bye gitu ya. Oke. Stay happy, stay healthy, and stay with me. Karena kan taekwondo tuh healthy banget kan. Betul. Okay. 1, 2, 3. Stay happy, stay healthy, and stay with me. Dadah. Bye-bye.